Mau pulang kepada Allah, ini pintu hijab pertamanya. Taubat. Apa arti taubat? Selama ini kan orang bilang, kalau sudah taubat nggak boleh maksiat. Maksiat itu nggak boleh sebelum dan sesudah taubat. Salah itu kalau tadi itu. Kata kawan kita gimana? Kalau sudah taubat nggak boleh maksiat, berarti sebelum taubat boleh dong. Itu tipuan setan. Itu yang ngomong setan yang dipinjam lisan ustadz. Ustadznya nggak nyadar dia lagi dipinjam. Karena setan itu mengalir di seluruh tubuh kita. Di pembuluh darah, di lidah ini ada setan. Maka sebelum kita kajian, kita wajib berlindung kepada Allah, bertawasul kepada Rasulullah. Ini menurut saya loh ya. Maka kita diam dulu sebelum taklim, supaya nggak darah kita ini nggak diganggu oleh syaitan. Ya. Apa kata syaitan tadi? Lewat dai yang kesurupan setan. Nih maaf nih kalau ada yang kesurupan setan ya. Itu kesurupan begini lebih bahaya daripada kesurupan ngamuk-ngamuk. Karena kesurupan begini kita bacain ayat, dikeluarin dalil sama dia. Kalau yang kesurupan, tinggal diginin dikit selesai. Ya, bentar, paling lama 1 menit, 2 menit beres. Tapi kalau begini, bertahun-tahun dia bisa nggak beres. Apa kata dia? Kalau sudah tobat nggak boleh maksiat, keliru begitu. Maksiat itu nggak boleh sebelum tobat, saat tobat, dan setelah tobat nggak boleh. Paham ya? Terus kalau kita terjebak, itulah cerita. Kalau saya melakukan maksiat dengan tidak ada i'tikad bahwa itu halal, maka masih muslim. Itu yang kita tobatkan. Nah, maka at-taubah itu maknanya adalah an-nadam. Nadamun. Apa arti nadamun? Menyesal. Jadi menyesali sebelum nyawa berpisah dengan badan. Itu yang disebut nadam. Maka aslut taubah an-nadamu. Mengaku kepada Allah bahwa kita sudah salah jalan. Nah ini yang paling penting. Nadam itu menyesal. Besok terjadi lagi, itu urusan besok. Kan kita nggak tahu masa depan kita. Ada yang tahu besok? Besok taat atau maksiat? Ada nggak? Itu kan bagian dari ilmu gaib. Jangan kemudian berbicara yang gaib. Kita nggak tahu kalau Allah nggak kasih tahu. Mungkin nggak besok orang yang tobat malam ini maksiat lagi? Mungkin nggak? Ini kata kuncinya mungkin. Sebagaimana dia mungkin tetap taat. Benar nggak? Kemungkinannya sama. Maka Allah berikan di dalam diri orang ini namanya kasab. Usaha untuk memilih. Ini yang kita pertanggungjawabkan nanti. Nah, tobat itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan tobat ya. Tobat sambal. Bukan, nggak masuk tuh tobatnya Banjar tuh. Tobat pertama, apa tobat pertama? Kita kalau bayangin tobat, pasti dari dosa yang zahir, benar ya? Dari mabuk, zina, korupsi, mata jelalatan. Ya enggak? Cuma gitu doang. Emang gitu doang? Terus Nabi kenapa masih tobat? 100 kali, 70 kali. Apa Nabi jelalatan matanya? Apa Nabi korupsi? Kan enggak. Terus Nabi tobat dari apa? Berarti ada yang ditaubatkan Rasulullah, bukan dosa yang zahir. Nah, maka tobat yang pertama kita boleh sebut taubatul awam atau taubat zahir. Ini awam. Tobatnya dari dosa yang zahir. Orang awam mengira kalau sudah tobat di bab ini sudah selesai. Sudah suci. Maka jangan heran banyak orang awam ini sok suci. Banyak orang awam berani bentak kiai. Nanti di akhir zaman, ini sudah mulai-mulai. Orang awam bentak kiai. Antum akan lihat, gak lama lagi. Guru-guru kita, mu'alim kita, kiai kita, habaib kita nanti dibentak oleh mereka. Cuma karena beda politik, beda torikot, beda mazhab, beda faham, nanti dibentak. Bentaknya gak tanggung-tanggung, pakai takbir. Soleh bener kan? Allahu Akbar. Lah, yang ditakbirin kiai ahli wirid. Yang ditakbirkan seorang kiai. Yang di kolbunya Allah sudah maha besar. Ya mantul lah nama Allah itu. Imam Asy-Syahrastani mengatakan, kelompok teroris atau khawarij
Mereka itu merasa sudah suci zahirnya. Mereka menjaga diri daripada dosa-dosa yang zahir ini. Tapi mereka tidak menjaga dirinya dari dosa yang batin. Maka ada tobatnya khawas. Tobatnya khawas dari dosa yang batin. Batin ini kita sebut bukan kolbu ya, nafsiyah. Nafsiyah ini saya sudah sering jelaskan, masih ingat gak? Karakter diri. Ada diri yang cenderung kepada kebinatangan ternak, maka sifat nafsiyah yang muncul serakah. Bahasa kitanya tamak, bener. Itu bahasa kita apa bahasa Arab tuh? Tamak. Tomak ya. Apalagi syahwat. Nah, itu nafsiyah, bagian-bagian kebinatangan ternak. Siang tadi kita puasa. Apa yang kemudian sedang dididik di situ? Itu emosi, ya. Jadi dosa daripada emosi. Nah, ini yang kemudian lagi coba dibenerin. Hari ini masih emosi nggak? Ada komentar orang di Facebook, di WA, emosi nggak? Wah, masih belum lolos tuh. Ya, jangan balas. Kata Nabi, jika ada orang mencacimu, syatamahu au qatalahu falyakul inni shaim. Ada orang nyerang kamu, ngata-ngatain kamu, tolong katakan saya sedang shaim. Apa arti shaim? Sedang menahan ini semua. Ini emosi. Nah, ini namanya sifat buas. Emosi, prasangka. Coba siang tadi walaupun puasa pernah berprasangka nggak sama orang di depan kita lagi naik motor, naik mobil? Pernah ada? Tuh, udah rusak puasanya udah. Gak diangkat, serius, gak diangkat sama sekali. Kan puasa mau naik nih, tanpa hijab kepada Allah. Puasa itu gak ada hijabnya. Nah, ketika ini terjadi, ini menjadi hijab. Inilah hijab serakah, syahwat, emosi, prasangka. Nah, ini hijab kegelapan. Ada hijab cahayanya di sini. Hijab cahayanya gimana? Puasa nih, teman kita di kantor nggak puasa, kita bilang ahli neraka kau. Padahal kan kita bisa berbaik sangka, kamu sakit gula ya, kan bisa begitu, atau sakit gila, kan bisa begitu kan, bisa begitu. Jadi bisa dibalik. Kenapa kita nggak membaliknya? Yang paling berat kalau yang berbuka itu orang yang dianggap wali. Pernah nggak ketemu wali buka puasa siang hari? Saya ketemu Pak, itu saya sempat ragu sama dia tuh. Ini beneran wali nggak? Ya. Tapi ternyata teringat ada satu kalam yang dinukil Imam Sya'rani, dinisbatkan ke Abu Hanifah. Tapi saya yakin ini bukan kalam Abu Hanifah. Kalau ada seorang muslim atau seorang wali, seorang mukmin berkata sesuatu, melakukan sesuatu, harus kita takwil, maksudnya kita husnuzon kepadanya dengan 70 makna alternatif. Jadi kalau kita ngelihat, ya, misalnya nih, lagi puasa, terus teman kita jalan sama seorang perempuan, yang menurut kita, mungkin waktu dia nikah kita gak diundang. Selingkuhan baru nih. Kita lagi puasa ya. Itu dulu, sekarang prasangka itu yang paling gawat adanya di dunia sosial, media, sosmed. Ada orang-orang atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, lalu membicarakan orang lain dan dia mengatakan, ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Dia nggak sadar, dia sedang mengotori jiwanya dengan nyebut-nyebut kesalahan orang. Belum tentu orang itu salah. Ini mesti diingatkan, umat harus diingatkan. Ada yang begitu nggak? Namanya tahdzir, mewarning. Udah jadi panitia kebenaran dia. Jadi yang dia tahzir berarti sesat. Kalau dia enggak, lupa sama diri sendiri. Itu terjadi bukan di orang awam, pada ulama. Hati-hati. Di kalangan ulama itu terjadi. Atas nama membela kebenaran, dia kemudian melakukan kebatilan. Dan dianggap kebatilan itu boleh. Dianggap kebatilan yang dia katakan itu, ya, itu sebagai nasihat.
Itu cahaya. Ingin amar ma'ruf nahi mungkar cahaya nggak? Tapi di dalamnya ada kebatilan. Kalau nggak belajar ilmu tentang hijab, nggak bisa memahami itu dengan baik. Nggak dibimbing sama guru. Maka bimbingan mursyid itu nggak boleh berhenti. Sampai sekarang walaupun saya sudah diijazahi irsyad, saya masih punya mursyid dan mursyid saya banyak. Kita ditegur bagian ini, ditegur bagian, dan itu indah sekali ketika ada yang mengingatkan. Harus dibimbing rohani kita. Ya, jadi jangan berhenti punya mursyid ya. Jangan berhenti sama sekali. Mesti punya pembimbing rohani. Kalau berhenti, ya nanti akan ada rasa-rasa itu muncul. Maka taubatnya Khawas bukan saja dari kegelapan. Ya. Tapi juga dari cahaya. Lalu ada khawasul khawas. Inilah tobatnya Rasulullah. Inilah tobatnya para wali-wali Allah. Khawasul khawas. Tobat dari apa mereka? Di sini udah nggak ada nafsiyah. Ya. Sudah tidak ada nafsiyah ya. Ini udah nggak ada nih. Di bagian khawas ini sudah tidak ada kecenderungan kepada nafsu, udah gak ada. Bukan berarti mereka tidak ada nafsu, enggak. Nafsunya itu sudah tunduk. Di sana cuma ada qalbu ruh. Jadi para khawasul khawas ini, qalbu, ruh. Dua itu aja. Dan sudah gak ada di situ, sisi-sisi kebinatangannya sudah gak ada. Tapi dari qalbu ke ruh, wah ini ada fuad, ada di situ lub, ada di situ sir. Ini hijab ke sininya sudah 70.000, di sini 70.000. Ya kalau dikali-kaliin semua jadi jutaan jadinya. Maka seorang wali-wali besar itu tidak mungkin mereka kalau nggak dibantu oleh Allah, tidak dapat syafaat Rasulullah, tidak bersanad kepada guru-guru wali Allah, nggak mungkin bisa menembus ini. Kita mikirin satu aja udah berat, Pak. Ulama kita mengatakan la yalidu minal wali illa al wali. Maka jika ada seorang wali, kalau dia punya murid, pasti muridnya jadi wali. Pasti jadi wali. Gurunya wali syaitan, muridnya jadi wali syaitan. Berarti jangan senang dulu tadi ya. Wali apa dulu nih? Gurunya waliullah, muridnya waliullah. Kalau perkataannya Imam Sya'rani lebih dahsyat. La yalidu minal kalb ilal kalb. Gak lahir dari anjing kecuali anjing, gak lahir dari ayam kecuali ayam, gak lahir dari ular kecuali ular, gak lahir dari seorang wali kecuali wali. Itu kata-kata kasar dari beliau ketika beliau sudah gergetan dengan orang-orang yang sok-sok wali. Kita ini gak pantas lah dengan makomat itu. Kecuali Allah kasih dan Rasulullah beri syafaat. Semoga Allah kasih dan Rasulullah diizinkan beri syafaat untuk kita semua. Ya. Ini aminnya kayaknya amin dah mau selesai ini ya. Lalu Nabi ketika istighfar 70 kali, itu istighfar apa? Level 2, istighfar dari kegelapan dan cahaya, benar? Lalu Nabi itu cahaya bukan? Nabi itu cahaya, beristighfar. Inilah yang disebut nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Nabi itu cahaya. Lalu beliau mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya ada ghain di dalam qalbuku. Apa arti ghain? Ghain itu adalah lapisan hijab-hijab cahaya. Kalau Nabi nggak ada ghainnya, maka beliau bisa mabuk terus, mabuk dalam ma'rifatullah. Gak bisa beliau ngurusin umat. Gak bisa beliau kemudian menjadi imam sholat. Karena kalau jadi imam, sholatnya bisa panjang. Ya, kita duluan kabur kali ya. Jadi Nabi kalau gak ada ghain ini di kolbunya, Masya Allah. Itu sahabat-sahabat gak ada yang sanggup bersama Rasulullah SAW. Kan Nabi mengistighfarkan itu. Astaghfirullah. Inilah yang dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah. Silakan ini diamalkan nanti ya. Mungkin sudah pernah dijelaskan dulu oleh Abah Guru sekumpul. Astaghfirullah fi istighfari.
Coba baca. Astaghfirullah fi istighfari. Kalau digabung, astaghfirullah fi istighfari. Ya Allah, ampuni aku dalam permohonan ampunku. Ampunkan aku dalam istighfarku. Ampunkan aku di dalam permohonan ampunku yang tidak sungguh-sungguh. Ampunkan aku dari istighfar yang masih ada hijab di dalamnya. Ini kalam yang beliau sampaikan. Rabi'atul Adawiyah. Ya. Nah, inilah kemudian yang Rasulullah SAW katakan. Rasulullah SAW mengatakan, Inni la astaghfirullah sab'ina marrah. Aku beristighfar setiap hari 70 kali. 70 itu bukan berarti 70, bisa jadi banyak, namanya litakthir. Ya. Siapa yang tidak memulai jalan pulangnya kepada Allah dengan istighfar ini, maka dia tidak akan pernah berjalan dalam jalan-jalan thariqah, maka mau sampai kapan dia akan wusul kepada hakikat. Jadi mulailah menyadari diri, menyesali diri, mengakui kesalahan diri, datang sehina-hinanya kepada Allah, baru bisa zikirnya nikmat. Baru takbir dalam sholatnya nikmat. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa sholat saya tidak khusyuk? Kenapa sujud saya tidak nikmat? Kenapa baca Qur'annya tidak menyentuh? Karena tidak memulai dengan istighfar. Nah, saya simpulkan sederhana, hijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak sekali. Dan kalau diringkas, ada dua hijab cahaya, ada hijab kegelapan. Jangan dipisah dua hijab ini. Dua hijab ini adalah cara Allah berinteraksi dengan kita. Dalam cahaya ada gelap, dalam gelap ada cahaya. Begitulah terus. Dan ini harus dilalui. Sampai kapan? Sampai Rasulullah memberi kita syafaat. Itulah yang disebut warid. Jadi warid itu adalah buah dari syafaat Rasulullah SAW. Atas dasar itulah aqrabut turuqi ilallah as-salawat. Maka paslah nama tempat ini bumi salawat, karena jalan pintas, jalan tol kepada Allah itu bersolawat. Tapi solawatnya harus dimulai dengan istighfar. Ya, barangkali itu cukup ya. Insya Allah next time kita jelaskan solawat apa aja nih solawatnya. Jadi ada solawat jasad, ada solawat kolbu, ada solawat, itu ada solawatnya semua. Kita buka sedikit sebelum penutup. Kenapa Sidi Ahmad Tijani mengatakan baca solawat ini sama dengan 70.000 solawat yang itu. Itu karena solawat yang beliau sebutkan solawat yang lapisan-lapisan cahaya. Lihat orang tawaf, yang paling dekat Ka'bah cepat nggak selesainya? Yang jauh, dia udah muter 1, kita sudah muter 5. Kalau kita di dekat Ka'bah. Nah, sholawat itu ada yang seperti itu, ada yang di dalam Ka'bahnya dia. Kira-kira begitu. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang thariqahnya diisi dengan sholawat, yaitu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya rasa cukup karena sudah mulai kedinginan.